ada dua pedagang ya, ada orang punya toko, 2 orang ya. Yang pertama mengatakan atau mengumbar moto gitu ya, promosi atau motonya adalah barang bagus tidak murah ya. Kemudian pedagang kedua mempunyai moto barang murah tidak bagus. Nah, sekarang kita harus diminta untuk menyelidiki ya, dua moto ini sebenarnya sama atau tidak. Oke. Nah, pertama kita tentukan dulu key dan P-nya ya. Oke. Nah, kita tentukan untuk key-nya adalah barang itu bagus ya. Kemudian P-nya adalah barang itu bagus, kemudian Q-nya adalah barang itu murah. Nah, moto yang pertama mengatakan jika ya, karena jika barang itu bagus, maka barang itu tidak murah. Nah, udah kita tunjukkan saja ya dengan notasi seperti ini ya. Jika barang itu bagus, ya jadi jika P ya, karena P itu barang itu bagus ya, maka barang itu tidak murah, maka non Q ya, karena Q barang itu murah. Kalau tidak murah berarti non Q ya. Kemudian untuk moto pedagang yang kedua, jika barang itu murah maka barang itu tidak bagus. Nah, ini kalau kita tunjukkan dalam implikasi, jika Q maka non Q. Nah, kita selidiki ekivalen tidak ya, kedua hal tadi. Oke. Nah, yang toko yang pertama itu menggunakan implikasi ini ya. Berarti apa saja yang dipakai? P ya, apalagi non-Q ya. Tadi yang tadi ya, kalau yang namanya implikasi itu dia akan false apabila apa? Apabila hipotesisnya true tetapi konklusinya false. Kita cari di sini. Yang hipotesisnya true dan konklusinya false. Ya, yang berarti yang ini. Yang ini kan ya? Nah, kemudian yang lain true ya, true. Oke, ini adalah tabel kebenaran dari pernyataan atau moto pedagang yang pertama. Kemudian untuk pedagang yang kedua, mari kita cek. Ya, kita cek. Jika Q maka non P. Nah, berarti di sini dalam hal ini Q-nya adalah hipotesis ya. Kemudian non P-nya adalah konklusi. Kita cari yang false yang mana? Yang false adalah jika hipotesisnya true, konklusinya false. Nah, ini false. Yang lain ya tidak seperti itu, maka yang lain adalah true. Nah, ternyata setelah kita analisis ya antara dua pedagang tadi itu mengatakan hal yang sama ya. Sepertinya berbeda tetapi mereka mempunyai moto yang sama. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, baik kita lanjutkan. Nah, implikasi dalam bahasa pemrograman. Nah, ini agak sedikit berbeda ya. Kalau kita menggunakan struktur if then atau jika dan maka dalam bahasa pemrograman itu akan berbeda dengan implikasi yang digunakan dalam operasi logika kita tadi ya. Jadi karena pernyataan if then ini bukan proposisi ya. Jadi tidak ada korespondensi antara pernyataan dengan operator tanda panah ini ya, bukan itu ya. Kalau di bahasa pemrograman if dan then itu digunakan untuk untuk bahasa struktural di mana S itu bisa dieksekusi, bisa juga tidak ya. Jadi kalau saya membuat baris perintah ya yang akan dikerjakan oleh program S, nah S ini bisa dieksekusi atau dijalankan oleh komputer, tapi bisa juga tidak dijalankan. Nah, lalu bagaimana? Dari mana menentukannya? Menentukannya dengan C ya. C-nya adalah ekspresi logika ya. Menyatakan nanti 1 atau 0 ya. Nah,
Kalau C-nya itu sesuai dengan yang diinginkan atau C-nya itu bernilai benar, syaratnya itu terpenuhi, maka baris perintah di pemrograman kita yang S tadi itu akan dieksekusi oleh program, akan dilaksanakan. Tetapi jika tidak, maka ya dilewati saja. Ya. Baris perintahnya kita tuliskan, tapi tidak akan dilaksanakan tindakan apapun oleh bahasa pemrograman kita. Ya. Jadi karena interpreter atau compiler ya, jadi compiler atau interpreter itu apa? Nah, itu adalah satu perangkat lunak yang digunakan untuk mengubah bahasa pemrograman yang level tinggi, yang bahasa manusia, ya, ke bahasa mesin. Ya. Mereka tidak akan melakukan penilaian kebenaran pernyataan if-then secara logika dengan proposisi tadi. Tidak ya, tidak begitu ya. Jadi kalau proposisi tadi kan hanya false apabila gitu ya. Apabila hipotesisnya false, hipotesisnya true, kemudian konklusinya false, tidak begitu ya, bukan itu ya. Nah, interpreter hanya akan memeriksa kebenaran dari kondisi C ya. Jadi C ini bukan hipotesis ya, tapi syarat kalau di dalam bahasa pemrograman. Jika C benar, maka S dieksekusi ya. Jika tidak, maka tidak dieksekusi. Begitu saja ya. Oke. Oke. Nah, ini contoh untuk bahasa pemrograman ya. Bedanya dengan if then pada implikasi ya. Jadi if then pada bahasa pemrograman itu bukan implikasi ya. Nah, misalkan kalian membuat satu program if ya, ada kondisi bersyarat sini, if X lebih besar dari Y, then Y sama dengan X plus 10. Maksudnya apa? Maksud bahasa pemrograman ini maksudnya adalah periksa dulu ya, X apakah lebih besar dari Y. Kalau iya, maka gitu ya, lakukan ini, nilai Y itu akan diubah menjadi nilai yang baru. Mengubahnya dengan X ditambah 10. Kan gitu ya. Nah, sehingga kalau ini kita eksekusi ya, kemudian kita beri masukannya X-nya itu 2, kemudian Y-nya itu 1, maka diperiksa oleh komputer ya. Nah, ini diperiksa apakah X lebih besar dari Y. X-nya 2, Y-nya 1 ya. Sehingga apa? Sehingga ekspresi X lebih besar dari Y itu benar atau terpenuhi ya. Nah, karena ini terpenuhi, maka komputer akan mengeksekusi program yang di bawahnya atau berikutnya ya. Jadi perintah Y itu diubah menjadi X ditambah 10 dilakukan. Tadi Y-nya kan 1, diubah menjadi Y sama dengan X, X-nya itu 2, kemudian ditambah 10 sama dengan 12. Ya. Maka Y yang tadinya 1 diubah menjadi 12. Nah, tetapi kalau misalkan yang dimasukkan adalah X-nya itu 3, kemudian Y-nya 5, nah komputer program kita akan menyelidiki dulu ini ya, apakah X-nya lebih besar daripada Y. Ternyata tidak ya, X-nya itu tidak lebih besar daripada Y. Sehingga apa? Sehingga yang ini, perintah ini tidak dilaksanakan, tidak dieksekusi. Nah, maka meskipun dia terus turun ke bawah ya, mengeksekusi yang lainnya, Y tetap bernilai seperti yang dimasukkan tadi, nilainya 5 ya, tidak berubah. Nah, itu maksudnya perbedaannya ya dengan if then pada logika proposisi yang namanya implikasi tadi ya. Ini bukan implikasi.